Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fahmi dengan NIM D1C024049. Baik, saya akan mempresentasikan materi regulasi pangan tentang sistem standarisasi pangan nasional dari SNI, ISO, dan Kodek. Yang pertama, definisi dari SNI. SNI, Standar Nasional Indonesia, adalah seperangkat pedoman teknis, spesifikasi, metode uji, persyaratan mutu, dan prosedur yang mengatur produk, proses atau jasa agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, dan berlalu secara nasional di Indonesia. Dan SNI dirumuskan oleh Komite Panitia Teknis lalu ditetapkan oleh BSN, sehingga menjadi acuan resmi bagi industri, pemerintah, dan masyarakat. SNI berfungsi memberikan jaminan mutu dan keamanan bagi konsumen, sehingga produk beredar lebih terpercaya. Definisi dari ISO. ISO International Organization for Standardization, yaitu organisasi standar internasional yang beranggotakan negara anggota bertugas mengembangkan serta menerbitkan standar teknis dan manajemen yang berlaku secara global. ISO bukan regulasi wajib, namun standar sukarela yang digunakan untuk mengatur mutu, keamanan, efisien, dan sistem manajemen di berbagai sektor, termasuk industri pangan. Dalam konteks pangan, standar ISO, khususnya ISO 22000, mengatur sistem manajemen keamanan pangan (FSMS) yang mencakup seluruh rantai pasok pangan dari produksi bahan baku sampai ke konsumen. ISO sebagai rujuk teknis regulasi nasional sering mengacu atau menginspirasikan pada ISO dan Kodeks Alimentarius, sehingga regulasi nasional lebih mudah diselaras dengan standar global. Baik, definisi selanjutnya itu definisi Kodeks Alimentarius. Kodeks Alimentarius adalah kumpulan standar pedoman kode praktis dan rekomen internasional terkait pangan yang bertujuan melindungi kesehatan konsumen dan memfasilitasi perdagangan yang sangat adil. Kodeks Alimentarius, yang berarti buku pangan dalam bahasa Latin, dikembangkan oleh Komisi Kodeks Alimentarius CAC sejak 1963 sebagai program bersama FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, dan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi ini menghasilkan lebih dari 200 standar global berbasis ilmu pengetahuan untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan dari produk hingga konsumsi. Standar kodek melindungi konsumen dari risiko biologis, kimiawi, dan fisik melalui pengaturan higien, bahan tambahan, residu pestisida, kontaminan, serta pelabelan pangan. Mungkin dari persamaan dari SNI, ISO, dan Kodek ialah standar utama dalam regulasi pangan yang saling melengkapi untuk menjamin keamanan, kualitas, dan perdagangan pangan. Ketiganya bertujuan melindungi kesehatan konsumen melalui pengendalian risiko pangan seperti kontaminasi, higien, dan labeling, serta berbasis prinsip ilmiah seperti analisis risiko. SNI sering mengadopsi kodeks, sementara ISO 22000 mengintegrasikan elemen HACCP dari kodeks untuk sistem manajemen keamanan pangan. Semua mendukung perdagangan dengan harmonis standar nasional dan internasional. Untuk perbedaan dari segi aspek penerbit kodek dari kodek FAO, WHO, Global Sukarela, dari SNI, BSN, Nasional Indonesia sebagai wajib, dari ISO, Internasional Sistem Manajemen Sukarela. Dari aspek fokus, standar kodeknya adalah standar produk higien perdagangan WTO, sedangkan SNI
Adaptasi kodek untuk produk lokal, misalnya susu atau perikanan. Dari ISO, manajemen risiko, dan PRP, seperti ISO 22000 atau 22002. Dari aspek status hukum, kodeknya ialah referensi WTO, tidak mengikat. Dari SNI, wajib untuk produk tertentu di Indonesia, sedangkan di ISO, sertifikat sukarela untuk ekspor atau global. Dari aspek contohnya, CXC 1-1969 higien pangan. Dari SNI 01-2970 susu bubuk. Dari ISO 22000 dibagi 2018. Dari HACCP pada kodek diimplementasikan pada ISO 22000 dan SNI 01-852-1998. Kodek Alimentarius memberikan pedoman resmi tentang sistem HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, serta prinsip-prinsip analisis risiko dalam keamanan pangan yang digunakan sebagai acuan internasional oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kodek menempatkan HACCP dalam kerangka prinsip umum higien pangan, General Principle of Food Hygiene, CXC 1-1969. HACCP adalah sistem pencegahan yang mengidentifikasi bahaya, menentukan critical control point atau dalam kurung CCP, dan menetapkan batas kritis, pemantauan, tindakan korektif, serta verifikasi. Penerapan HACCP harus didahului dan didukung oleh Good Hygiene Practice (GHP) sebagai dasar kebersihan dan higien di seluruh rantai pangan. Mungkin secara umum, kodek mengenalkan 7 prinsip HACCP. Yang pertama, analisis bahaya, hazard analysis. Poin yang kedua, menentukan titik kendali kritis, CCP. Yang ketiga, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Sistem pemantauan, monitoring terhadap CCP. Poin kelima, prosedur tindakan korektif jika terjadi penyimpanan. Poin keenam, sistem verifikasi efektivitas rencana HACCP. Seluruh proses harus didokumentasikan dan direkam. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Mungkin ada tutur kata atau bahasa yang salah. Saya minta maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.